Dulu Deddy Corbuzier ini kayak pendekar kebenaran, galak, lantang, nggak takut nyenggol siapapun. Tapi sekarang, hening, kalem, adem, mirip singa yang tiba-tiba jadi kucing rumahan setelah dikasih bantal empuk. Kenapa bisa begitu? Apakah ini tanda kebijaksanaan atau justru bukti bahwa kekuasaan itu punya cara licik untuk menjinakkan siapa saja? Mari kita bahas dengan sudut pandang stoik, biar kita nggak cuma jadi netizen nyinyir, tapi juga paham kenapa manusia bisa berubah drastis begitu. Yang pertama, Deddy yang dulu versus Deddy yang sekarang. Deddy Corbuzier adalah orang yang kalau ngomong, bikin banyak pejabat nggak bisa tidur nyenyak. Tajam, kritis, nggak ada takut-takutnya. Tapi sekarang setelah dapat pangkat letnan kolonel tituler, lalu diangkat jadi staf khusus menhan, tiba-tiba jadi lebih hati-hati atau malah terlalu nyaman. Dulu ngomongnya, kebenaran harus disuarakan. Sekarang, kita harus memahami konteks dulu. Hah? Memahami konteks? Apa ini kode keras kalau dia sekarang udah masuk ke sistem dan mulai ikut main aman? Dalam stoik, ada konsep bahwa manusia harus tetap teguh pada prinsip, tapi juga harus adaptif dengan situasi. Nah, pertanyaannya, apakah ini bentuk adaptasi yang sehat atau justru bukti bahwa kursi empuk lebih nyaman daripada jadi singa lapar di luar sistem? Yang kedua, titik balik, pangkat tituler dan staf susmenhan. Kalau kita lihat sejarahnya, banyak orang yang dulunya kritis, galak, menantang sistem, tapi begitu dikasih jabatan, mendadak jadi ramah dan penuh senyum. Kenapa? Karena mereka sadar, wah enak juga ya duduk di dalam istana, AC dingin, teh manis selalu tersedia. Jadi apakah Deddy ini akhirnya melihat realitas atau sekadar merasakan fasilitas? Ada dua kemungkinan. Satu, dia mulai paham bahwa perubahan harus dilakukan dari dalam. Tapi kalau setelah masuk malah kehilangan suara, lalu perubahan macam apa yang mau diperjuangkan? Kedua, dia sadar bahwa ada konsekuensi kalau tetap kritis. Masalahnya, dulu dia sendiri yang bilang bahwa kebenaran itu nggak boleh takut konsekuensi. Nah, kalau sekarang mulai takut, bukankah itu artinya omongan dulu cuma slogan doang? Yang ketiga, adaptasi atau kejatuhan. Dalam stoik, ada perbedaan antara menyesuaikan diri dan kehilangan jati diri. Kalau Deddy memang ingin lebih strategis dalam bersikap, bagus. Tapi kalau strateginya malah jadi terlalu jinak, itu yang bikin orang bertanya-tanya. Ini strategi atau cuman udah nyaman di dalam sistem? Dulu, dia bisa ngomong blak-blakan tanpa takut kehilangan apapun. Sekarang, ya jelas beda. Udah ada pangkat, ada jabatan, ada lingkungan yang harus dijaga. Jadi kalau dulu bilang, gue nggak takut siapapun, tapi sekarang harus mikir 1000 kali sebelum ngomong. Ya berarti udah ada yang berubah kan? Yang keempat, pelajaran untuk kita semua. Dari kasus ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Satu, jangan cepat percaya sama orang yang bilang dirinya independen. Hari ini dia teriak-teriak bela rakyat, besok bisa aja dia duduk nyaman di meja kekuasaan. Dua, jabatan bisa mengubah banyak hal. Jangan naif mengira bahwa seseorang akan tetap sama setelah masuk ke sistem. 3. Uang, kekuasaan, dan kenyamanan itu punya cara tersendiri untuk membungkam seseorang. Deddy bukan yang pertama dan pasti bukan yang terakhir. Jadi kesimpulannya, apakah Deddy Corbuzier ini masih berpegang pada prinsipnya yang dulu, ataukah sekarang dia sudah menemukan bahwa diam itu emas? Kalau udah punya posisi, apakah dia benar-benar melihat dunia dari sudut pandang baru, atau sekadar menemukan bahwa lebih enak hidup dalam kepatuhan? Jawabannya, terserah kita sebagai penonton. Tapi satu hal yang pasti, dalam stoik, yang paling penting adalah tetap sadar. Jangan sampai kita yang dulu ngefans karena dia vokal, sekarang malah kena PHP karena ternyata vokalnya cuma sampai sebelum dapat jabatan. Botak kocak.